Saat saya jadi wartawan dulu, saya pernah bertemu dengan pejabat, pengusaha sukses, artis, tokoh agama, tokoh spiritual, yang mana mereka sangat mendambakan hidup yang tenang, selamat, dan bahagia. Nah, dari sini mereka mengungkapkan bahwa satu-satunya jalan untuk menuju ketenangan hidup adalah mendekatkan diri kembali kepada dunia spiritual. Selang beberapa tahun kemudian, saya sudah menggeluti dunia spiritualis sebagai Eko Putra Langit ya, dan di posisi saya sekarang ini ternyata saya juga semakin banyak bertemu dengan orang-orang yang mencoba mencari ketenangan hidup lewat jalur spiritual. Nah, mungkin bisa Anda lihat di YouTube ya, ada konten-konten pengajian, ceramah, kajian agama ya. Saat ini penontonnya itu banyak sekali. Bahkan sekarang ini hanya melalui YouTube saja ya, banyak tokoh agama yang memiliki jutaan jamaah. Sebut saja Gus Baha hingga Gus Idam. Dan teman-teman saya di kalangan non-muslim ya, seperti beberapa pendeta atau biksu yang saya kenal juga mengatakan bahwa saat ini ya, banyak pula jamaahnya yang semakin banyak berdatangan dengan tujuan utama, yakni mencari ketenangan hidup. Nah, untuk itu ya, dalam video ini saya akan membahas mengenai fenomena kesadaran spiritual dalam menggapai ketenangan hidup. Tidak hanya akhir-akhir ini ya, mungkin 10 tahunan lalu saat saya mulai dikenal sebagai Eko Putra Langit ya, saya juga sering dihubungi oleh orang-orang top ya, orang ternama dan terpandang yang mohon maaf ya, tidak bisa saya sebutkan identitasnya. Nah, meski mereka terlihat sukses dan kaya raya, bergelimang harta dan serba kecukupan, ternyata ya hidup mereka ini tidak tenang. Ya, mereka sendiri mengaku ya, semakin mengejar dunia justru semakin resah, gelisah, dan tidak tenang hidupnya. Karena itu mereka datang untuk menguatkan spiritualitas ya, agar bisa menemukan ketenangan hidup. Nah, kehidupan modern ini semakin kompleks juga ya, seringkali memunculkan hal-hal tak terduga pada klien-klien saya. Karena itulah ya, mereka dengan sendirinya sadar ya, bahwa perlu benteng yang kuat, kokoh ya, untuk bisa menjalani kehidupan dengan baik. Dan benteng yang mereka maksudkan adalah benteng spiritual. Saya sendiri sering menghadiri acara-acara keagamaannya. Saya juga masih sempat untuk mendatangi acara siraman rohani yang disampaikan oleh almarhum Kiai Zainuddin MZ pada waktu dulu. Saya juga sempat bertemu dengan banyak artis dan mungkin salah satu pelawak yang terkenal di era 90-an sempat memberikan pendapatnya bahwa acara keagamaan adalah upayanya untuk mengasah spiritualitasnya agar dia ini tidak terjebak dalam tuntutan dunia yang tak ada batasnya. Menurutnya ya, penting sekali ya, selain untuk kebaikan spiritualitasnya, juga baik pula baginya untuk mengasah kepedulian dirinya terhadap sesama yang belakangan dirasa meluntur karena tuntutan pribadi yang terus-menerus bertambah. Juga mengasah spiritual agar dirinya ini tak terlampau jauh dari Tuhan. Spiritual atau yang dikenal dengan spiritualis itu memang belakangan ini ya, memang tengah ramai dibicarakan orang. Kelompok-kelompok pengajian juga terus bertambah dengan subur, serta acara-acara yang bersifat agamis juga semakin sering digelar. Nah, seiring dengan kehidupan duniawi yang begitu dinamis dan pelik, Anda yang tinggal di kota-kota besar pasti sangat merasakan ya
Anda yang berada di rimba kota pasti stres dengan tuntutan pekerjaan, kemacetan, hingga terkadang ya Anda sadar bahwa waktu Anda habis untuk hal-hal tersebut ya. Nah, sebagian dari kita ini mengeluhkan waktu 24 jam itu rasanya kurang, sehingga waktu libur pun terkadang Anda habiskan untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Kalau toh ada waktu luang, itu pun Anda gunakan untuk liburan yang bersifat duniawi, alias kegiatan menghindarkan tubuh Anda dari rutinitas agar bisa beristirahat dari rutinitas sehari-hari. Tetapi Anda lupa ya untuk mengistirahatkan jiwa dan roh Anda. Padahal antara tubuh, jiwa, dan roh itu saling berkaitan. Ketiganya haruslah Anda seimbangkan ya. Itu tadi hanya kalau liburan itu ya hanya konsen pada tubuh Anda dan pikiran saja, dan sehingga Anda melupakan roh Anda. Sehingga dari apa yang diresahkan oleh klien-klien saya ya, dan mungkin saja Anda juga yang menonton video ini, saya merasakan bahwa masyarakat saat ini sedang gelisah ya. Tidak hanya fisik dan pikiran, tapi juga degradasi moral, keruntuhan iman, dan inilah pastinya yang memicu tumbuhnya permasalahan sosial belakangan ini. Anda sadar tidak, meski Anda beragama, tapi Anda menempatkan agama hanya sekedar menganggapnya sebatas ritual saja, sehingga hal ini memicu kebimbangan yang kemudian membuat Anda ini mulai mempertanyakan agama Anda. Bahkan ada yang merasa agama sepertinya kok tidak ada gregetnya lagi ya. Karena itu ya, dalam hal ini tak hanya penyembuhan fisik dan mental saja yang diperlukan, spiritual Anda ini juga butuh disentuh. Spiritual bagi saya ini merupakan akar dari semua agama. Nah, menurut guru saya, spiritual itu bisa dianggap sebagai lahan untuk menanamkan agama. Jika lahannya baik, agama yang tumbuh pun lebih baik dibandingkan lahan yang gersang. Jadi, bagaimana agama bisa berkembang dengan baik jika spiritualitasnya tidak berkembang dengan baik? Nah, ketika spiritualitas seseorang itu bertumbuh, maka ia akan mudah memahami dan menghayati agamanya. Beberapa orang mengaku jiwanya terasa lebih tenang saat ia berkenalan dengan spiritual. Nah, salah satu klien saya misalnya ya, yang tidak bisa saya sebutkan identitasnya, tapi lebih gampangnya sebut saja namanya Mbak Rindu Padmasari ya. Dia adalah wanita karir ya, posisinya itu sebagai manajer sebuah perusahaan perbankan ternama, dan dia mengaku ya bahwa baru-baru saja untuk mengenal dunia spiritual. Dia mengaku hidupnya dulu itu terasa kering dan kini berangsur-angsur segar. Namun katanya soal hasil ini tak bisa dirasakan langsung kan, tapi melalui sebuah proses. Dia punya pengalaman pahit ya, di mana dia ini pernah ditipu temannya hingga membuatnya itu jatuh pada kerugian materi yang sangat-sangat besar. Ia mengaku sudah memaafkan hal tersebut, tapi tidak bisa melupakan kejadian itu. Alhasil hubungan keduanya pun terganggu, tidak bisa lepas seperti sebelumnya ya. Kemudian setelah dia mendapatkan bimbingan spiritual, Mbak Rindu ini kemudian ia semacam mendapatkan pengertian jika ia bisa melupakan hal tersebut secara mendasar, maka ia akan memperoleh pengganti yang bisa jadi nilainya ini lebih besar dari yang telah hilang darinya. Lagi pula si penipu sendiri sudah membayar hasil tipuannya itu dengan musibah-musibah yang dialaminya. Nah, begitulah spiritualitas ya, ternyata mampu menumbuhkan pesona atau aura positif dalam diri seseorang.
Caranya bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk di dalamnya mungkin Anda mulailah untuk rajin mengikuti pengajian atau hadir dalam acara istighosah atau acara-acara agama untuk kebersihan diri, atau dengan cara yang sangat mudah, yakni dengan mulai mendoakan banyak orang. Meski terlihat simpel, namun ada banyak hikmah yang membuat diri kita ini lebih merasa tenang, damai, dan bahagia.